pesan kita kepada Pak Jokowi, sudahilah Pak Jokowi, jangan bunuh lagi demokrasi. Dari tahun ke tahun, pelanggaran demi pelanggaran semakin masif dilakukan oleh pengusaha yang ditopang dari perangkat negara. Banyak kasus pelanggaran normatif yang setidaknya tidak sepatutnya, tidak selayaknya dilanggar, tapi hari ini semua dilakukan oleh para pengusaha. Pengusaha tidak akan melanggar tanpa ada dukungan dari perangkat negara. Contoh satu kasus yang ada di Malang, umumnya di Indonesia. Kenapa hari ini sistem kerja kontrak outsourcing semakin berkembang dan merebak di hari pagi seperti bunga ngawangi? Ini dikarenakan ada ruang, ada pintu untuk melakukan itu. Di sini siapa? Negara. Siapa yang melegalkan? Di sini adalah Dinas Tenaga Kerja. Karena para mereka orang disnaker yang bertugas memberikan izin tidak pernah selektif. Jadi di sini bisa disinyalir, patut diduga bahwa orang disnaker ada main-main dengan pengusaha. Provinsi Jawa Timur membuat sarasehan dengan tema Trampil D, hari trampil, buruh trampil, bayarannya gak trampil. Jadi perlu saya sampaikan juga kepada khalayak kawan-kawan mahasiswa bahwa sampai hari ini negara tidak pernah dan belum pernah melindungi hak-hak buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Sehingga pada hari ini kalau mereka bilangnya merayakan, buruh tahu menang, tahu dimenang no. Lek menang riyoyo. Tapi sampai hari ini kasus kita dibikin blunder oleh negara.
Belum lagi kriminalisasi buruh yang dilakukan banyak pengusaha. Di sini pun kehadiran negara, dalam hal ini kepolisian, juga muter gak ketemu jeluntrunge. Sing kendhoi sapa? Negara apa buruh? Kita pun SPBI sekarang sedang menghadapi kriminalisasi buruh yang itu tidak seharusnya, tidak selayaknya, tidak sepantasnya itu dibawa ke ranah hukum. Karena itu murni, sangat murni, tidak ada gesaan apapun. Ini kasus yang dibuat-buat untuk melambangkan gerakan buruh yang ada di tiap perusahaan. Jadi pesan saya, jangan mundur selangkah pun selama kita berada di jalan benar. Hanya satu kata lawan, hanya satu kata, lawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Adalah hari yang sakral, hari di mana kemenangan buruh pada saat itu memenangkan jam kerja 8 jam kerja. Hari ini apakah dengan 8 jam kerja buruh telah mendapatkan upah layak, buruh telah mendapatkan kesejahteraan? Belum, kawan-kawan. Hari ini kita tahu bagaimana rejim ugal-ugalan membantai habis kesejahteraan buruh dengan menunjukkan dan mengeluarkan kebijakan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam proses pembuatan undang-undang ini penuh dengan masalah, tidak ada proses yang cukup transparan. Sebagaimana konstitusi dalam proses perumusan undang-undang telah disalahi, dilanggar dan lain sebagainya. Hari ini kita tahu bahwa dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan ketidakpastian dan menghabisi kesejahteraan buruh. Hari ini kita akan melihat besok ke depan apakah negeri ini akan lebih baik atau tidak. Karena kita tahu bahwa presiden yang terpilih adalah terduga pelanggaran HAM berat, kawan. Hari ini bukan hanya buruh yang menjadi korban, tapi seluruh rakyat Indonesia menjadi korban keganasan rezim yang begitu ugal-ugalan. Makanya hari ini 1 Mei kita turun ke jalan. 1 Mei kita menunjukkan betapa bobroknya rezim ini. Kita menunjukkan bahwa hari ini di Malang masih ada kekuatan yang berani melawan. Walaupun kita tahu bahwa hari ini kita mungkin masih kecil. Hari ini mungkin baru sekitar 1000-an orang yang turun. Mungkin tahun-tahun ke depan, hari-hari esok ke depan kita bisa akan turun dengan lebih banyak lagi, kawan-kawan. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup buruh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat miskin kota. Katanya kawan-kawan, negara ini negara Pancasila, padahal sekarang berubah menjadi negara Pancasila. Kenapa? Katanya hari ini persatuan Indonesia, padahal kita tahu hari ini nyatanya persatuan pengusaha. Katanya
Katanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, nyatanya hari ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan. Betul kawan-kawan? Katanya Indonesia negara demokrasi, hari ini sudah berubah menjadi negara Pak Jokowi. Katanya negara Indonesia yang sayang dengan buruh, tapi nyatanya apa? Negara membunuh. Pesan kita kepada Pak Jokowi, sudahilah Pak Jokowi, jangan bunuh lagi demokrasi. Padahal kemarin sudah jelas kawan-kawan, Undang-Undang Cipta Kerja melanggar konstitusi. Belum lagi KUHP yang makin kolonialisasi. Lagi-lagi kemarin pemilu 2024, anaknya maju lagi kawan-kawan, lagi-lagi melanggar konstitusi. Sudahilah Pak Jokowi, kami rakyat sudah sadar diri, kami sudah muak dengan Anda. Benar kawan-kawan? Rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Kita dipimpin oleh pemerintah yang hipokrit, atau bahasa Arabnya al-munafikun, bahasa Inggrisnya hipokrit, bahasa Indonesianya munafik. Gedung-gedung parlemen kita diduduki oleh orang-orang munafik. Kepala-kepala daerah kita adalah orang-orang munafik, termasuk presiden, wapres kita besok. Mereka bisa memimpin karena mereka punya uang. Mereka bisa memimpin karena mereka memanipulasi suara. Mereka menguasai republik ini bukan untuk rakyat, tapi untuk kerabat dan dompetnya saja. Republik ini kaya, sumber daya alam luar biasa di mana-mana. Kalau kita ke Papua, itulah tanah surgawi. Kalau kita ke Aceh, itu surga yang kedua. Kalau kita ke Sulawesi, surga yang ketiga. Kalau kita ke Kalimantan, surga keempat. Tapi kalau dimulai ini penuh dengan durjana. Dimulai inilah banyak orang-orang manipuler, menipu, berkhianat. Orang-orang mengambil posisi pimpinan tertinggi republik ini adalah para pengkhianat rakyat. Dan besok kita akan menghadapi hari-hari yang lebih gelap dari sebelumnya. Di Malang, di bumi Arema, 2 tahun yang lalu, Oktober tahun 2022, ratusan saudara-saudara kita ditembak karena hal yang sepele. Gas air mata disemburkan dalam pertandingan sepak bola. Arema menjerit, ratusan keluarganya meninggal dunia. Tapi apa yang dilakukan oleh republik ini? Tidak ada. Seluruh orang yang mengambil kebijakan seolah-olah merasa bahwa peristiwa itu adalah peristiwa biasa-biasa saja. Demikian juga kaum buruh. Sesungguhnya di republik ini hampir di semua lini, semua diperas, semua dimanipulir. Sumber daya alam dikerok, korupsi merajalela, politik uang luar biasa, dan kesejahteraan hanya diukur melalui distribusi bansos-bansos yang tidak kalau untuk peringatan Hari Buruh ini kita tetap pada tujuan awal, yaitu cabut Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan oleh pemerintahan Jokowi, di mana undang-undang ini produk terburuk di Indonesia dari yang sebelumnya, seperti itu. Sehingga kenapa kami hari ini turun, karena 1 Mei itu bukan perayaan Hari Buruh, tapi peringatan di mana lebih dari 100 tahun kita berjuang, saudara berjuang untuk memperjuangkan
terkait jam kerja, upah dan yang lain yang terkaitan dengan hal itu kawan. Hari ini yang berangkat di aksinya berapa orang Pak? Seandainya anggota SPB itu turun semua, hampir 2 kali lipat dari mahasiswa, 3 kali lipat bisa. Kali ini cuma sedikit 300-an. Tidak bisa memaksimalkan semua masa, kenapa Pak? Nah, sekarang kan banyak kondisinya kurang memungkinkan. Kalau di Malang Selatan kan lagi DB lagi tren menyerang, sehingga banyak kawan yang sakit. Pak, ada rintangan, kabarnya tadi ada beberapa masa guru yang sweeping oleh, gimana ada masa guru yang sweeping oleh apa? Cuman kalau penghalangan memang ada untuk usaha untuk memecah gerakan ada, tapi kita bisa sehingga hari ini terlaksana. Siapa Pak yang berusaha untuk memecah gerakan? Ya banyak pihak lah. Kemarin tanggal 29 banyak pihak yang terus kontak saya. Tapi ya saya jawab seadanya aja. Di Malang sendiri hari saat ini. Kalau realita di Malang itu sangat buruk. Karena sampai hari ini kan sistem kontak merebak, outsourcing terbesar karena ini ditopang oleh negara. Dalam hari ini siapa negara yang hadir di dinas tenaga kerja? Siapa? Hubungan industrial. Di sini yang palang pintu para pengusaha outsourcing masuk di sini. Sedangkan pekerjaan yang tidak bisa di-outsourcing atau dikontrakkan jelas. Pekerjaan yang sifat jenisnya tetap. Tapi sekarang kan semua dikontrakkan. Itu karena apa? Ada izin legalitas dari dinas tenaga kerja. Di mana seharusnya dinas tenaga kerja ini selektif. Sebelum ada outsourcing mendapat itu harus ada sejauh mana kajian. Sekarang enggak. Pokoknya kajian. Sehingga ini yang terjadi di Kota Malang. Umumnya di Indonesia. Baru kajian kerja kontrak itu harus makin atau gimana Pak di Malang sendiri Pak? Kalau perkembangan semakin besar, tapi kesejahteraan semakin besar. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi 4,sekian% yang diklaim oleh Malang Raya itu berdampak kepada guru. Ya itu yang namanya klaim. Saya juga duduk di Dewan Pengupahan. Rumus terjelek ada tahun 2024. Rumus pengupahan terjelek di tahun 2024. Hari buruh kan udah setiap tahun ya. Tahun ini yang sedang diperjuangkan apa Pak? Ya tuntut cabut undang-undang cipta kerja. Sekarang juga. Cipta kerja itu sangat membebani pekerja ya. Sangat bersama buruh pekerja. Ya kita kerja undang-undang kita kerja. Iya. Omnibus kan dalam rangkaian besar. Tapi di dalamnya kan ada undang-undang cipta kerja. Cipta kerja itu merupakan bagian apanya Pak? Banyak hal di sana. Karena di sana ada turunnya pasal 35, 36, 37. Itu yang semakin memperparah kondisi buruh yang ada hari ini. Soal pengupahannya atau apa? Contohnya kayak pesangon. Kalau dulu hitungannya berapa? 9 kali 2 ditambah masa kerja. Kalau sekarang 1,25. Berapa yang lain?